Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mir. Satu lagi kasus pembunuhan yang menarik untuk dibahas bareng-bareng, yaitu kasus pembunuhan paling misterius dari anak perempuan berusia 6 tahun bernama JonBenet Ramsey pada tahun 1996. Dan ini adalah satu kasus pembunuhan yang paling menggemparkan dunia, karena bukti-bukti yang ditemukan polisi itu mengarahkan ke banyak orang, termasuk anggota keluarganya sendiri. Nah, aku sendiri udah lama nih tahu tentang kasus ini, tapi entah kenapa baru sekarang excitednya pengen share ke kalian. Dan aku rasa teman-teman pecinta true crimes, kasus-kasus misterius, kayaknya udah banyak yang tahu tentang JonBenet Ramsey. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu siapa gadis ini, gimana kasusnya, dan semenarik apa cerita di balik kasus ini, here we are. So langsung aja, before video di exercise, The Mirror Mode. Let's look at it. JonBenet Ramsey adalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang lahir pada 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia, United States, Amerika. Dia adalah anak bungsu dari seorang pengusaha kaya raya bernama JonBenet Ramsey. Ibunya adalah seorang wanita sosialita bernama Patsy Ramsey, dan dia juga punya abang berusia 9 tahun bernama Burt Ramsey. Nah, di usianya yang masih sangat kecil, 6 tahun, JonBenet ini udah memiliki banyak prestasi, khususnya di bidang kecantikan. Jadi kalau kalian tahu acara pageant kayak Miss Indonesia, Miss Universe, nah si JonBenet ini sering ikut acara itu dan sering kali menang. Jadi dia sejak kecil udah tercatat sebagai ratu kecantikan. Karena memang bisa kalian lihat dari foto, sejak kecil aja si JonBenet ini udah kelihatan banget cantiknya, anggurnya, pinternya. Bisa dibilang JonBenet ini adalah anak idaman para orang tua. Tapi pada suatu hari, pada tanggal 26 Desember 1996, JonBenet ditemukan tewas meninggal dunia di basement rumahnya di Boulder County, Colorado, dengan mulut yang tertutup lakban dan lehernya yang dililit oleh kabel. JonBenet Ramsey meninggal dunia tepat 1 hari setelah hari Natal. Dan sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada 25 Desember 1996, tepat pada perayaan Natal, satu keluarga nih, JonBenet, ayahnya, ibunya, abangnya, asik membuka hadiah Natal, dan JonBenet mendapatkan sepeda. Setelah itu mereka berkunjung ke rumah teman keluarga mereka, dan saling bertukar hadiah juga, dan pulang pada larut malam. Dan saat sampai di rumah, JonBenet ini bersiap-siap untuk tidur. Jadi dia masuk ke kamar untuk tidur. Tapi sebelum tidur, sebelum masuk ke kamar tadi, JonBenet ini sempat turun ke dapur, dan sedikit ribut dengan abangnya Burt, tentang nanas dan susu di tengah-tengah malam itu. Dan itulah kali terakhirnya orang tua JonBenet mendengar dia berbicara. Karena esok paginya, pada 26 Desember 1996, sekitar jam 5.30 atau jam setengah 6 pagi gitu, Patsy Ramsey, ibunya pergi ke dapur untuk membuat kopi panas untuk dia. Dan ketika melewati tangga belakang rumah, dia menemukan kertas sebanyak 2,5 halaman yang ternyata itu adalah surat penculikan. Surat itu berisi informasi bahwa JonBenet telah diculik dan si penculik meminta uang tebusan sebesar $118.000 secara cash jika keluarga Ramsey ingin anaknya, putrinya, kembali dengan selamat. Patsy Ramsey pastinya panik ketika tahu anaknya diculik dan dia langsung histeris nelpon 911 untuk meminta bantuan. Sekarang kita dengar dulu rekamannya. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hi, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's blind. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey? I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath. Please, okay? Hurry. Patsy. Setelah panggilan ditutup, para polisi langsung turun ke lokasi ke rumah keluarga Ramsey untuk mulai melakukan investigasi dan penyelidikan karena ini jatuhnya udah kasus penculikan.
Polisi sampainya di rumah langsung menggeledah seisi rumah keluarga Ramsey, dan John Bennett, ayahnya, juga Patsy Ramsey, ibunya, ikut mencari keberadaan putrinya yang hilang. Meskipun mereka udah tahu kalau ini anak diculik, mereka tetap nyari di dalam rumah. Nah, tapi di penyelidikan hari pertama ini, polisi udah menemukan sedikit keanehan, kecurigaan. Di mana salah satu petugas, Rick Ferns, sebelum jam 6 pagi, dia ikut mencari seisi rumah dan berhenti di pintu menuju basement, di mana tempat John Benet ditemukan. Tapi petugas Rick ini nggak megang pintu basement itu, dia cuma berdiri tepat di depan pintu. Dan tak lama setelah itu, John Bennett langsung membuka pintu basement, turun ke bawah, dan dia langsung teriak histeris karena dia menemukan putrinya. John Benet ditemukan dengan mulutnya yang ditutup lakban sangat erat, dan lehernya dililit oleh kabel sampai membuat dia tercekik. Dan indikasi awal polisi menyimpulkan bahwa John Benet meninggal karena tercekik oleh kabel. Nah, di sini John Bennett, ayahnya John Benet, langsung memeluk jasad anaknya. Dia menangis histeris, teriak-teriak, dan langsung mengangkat jasad John Benet naik ke atas, keluar dari basement, dan meletakkannya di dekat pohon Natal. Habis itu dia langsung buka semua lakban dan kabel yang ada di lehernya, yang padahal itu adalah tindakan yang nggak boleh dilakukan ketika polisi sedang menginvestigasi sebuah TKP. Karena dengan melakukan itu, John Bennett berarti telah merusak bukti yang mungkin bisa didapatkan polisi sebagai petunjuk siapa pelaku pembunuh John Benet. Pukul 10.45 pagi, jasad John Benet langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih dalam dan melihat apa penyebab kematian John Benet yang sebenarnya. Pada 28 Desember 1996, 2 hari setelah jasad John Benet ditemukan, 3 anggota keluarganya, John Bennett, Patsy, dan abangnya Burke, secara sukarela memberikan sampel rambut, darah, dan tulisan tangan untuk investigasi polisi. Dan pada 29 Desember 1996, keesokan harinya, 3 anggota keluarga John Benet langsung terbang ke Atlanta, Georgia, menggunakan pesawat untuk menghindari media massa. Pada 30 Desember 1996, hasil tes dari 3 anggota keluarga John Benet keluar, dan hasilnya nggak ada yang mencurigakan kecuali tulisan tangan Patsy Ramsey. Nanti kita bahas. Pada 31 Desember 1996, jasad John Benet akhirnya dimakamkan di sebelah makam saudara tirinya yang meninggal tragis karena kecelakaan mobil pada tahun 1992. Ini juga nanti bakal kita bahas di belakang. Nah, dari semua investigasi, penyelidikan yang dilakukan polisi, interview kepada saksi mata, dan semua hasil penyelidikan lainnya, didapatkanlah beberapa suspek atau tersangka yang mungkin adalah pelaku dari pembunuhan John Benet. Suspek pertama adalah kompetitor bisnis John Bennett Ramsey. Nah, seperti di awal yang tadi udah aku bilang, kalau John Bennett Ramsey ini adalah seorang pengusaha kaya raya, businessman, yang cukup terkenal, dan pastinya dia punya banyak kompetitor yang nggak suka nih dengan penghasilan dia, dengan pencapaian dia. Nah, di surat penculikan yang 2,5 lembar tadi itu, di sana juga tercatat kalau hilangnya John Benet ini berhubungan dengan satu oknum yang nggak suka dengan bisnis si John Bennett. Dan secara kebetulan, uang tebusan yang $118.000 itu sama dengan nilai bonus yang diterima oleh John Bennett di tahun itu. Jadi dengan kata lain, pembunuh atau otak di balik kasus ini adalah orang yang nggak suka dengan bisnis John Bennett, dan dia nggak mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh John Bennett, sehingga dia melampiaskan balas dendamnya kepada anaknya John Bennett, yaitu John Benet. Tapi hubungannya apa anaknya? Kenapa anaknya yang jadi korban? Ya namanya orang jahat, dia nggak akan berpikiran siapa yang bakal jadi korban. Selama targetnya, orang yang nggak dia sukai merasakan sesuatu yang nggak enak, penderitaan, dia pasti senang. Jadi itu suspek pertama, yaitu kompetitor John Bennett. Suspek kedua adalah Santa Claus Family. Nah, keluarga Ramsey punya tradisi setiap Natal, mereka menyewa seorang pria untuk menjadi cosplay Santa Claus dan menghibur semua anggota keluarga di acara Natal. Nah, satu orang yang selalu menjadi langganan untuk cosplay Santa Claus di keluarga Ramsey adalah Bill McReynolds. Untuk suatu alasan, Bill McReynolds ketika menjadi Santa Claus itu sangat disukai oleh John Benet dan kakaknya Burke. Sehingga keluarga Ramsey pun sangat suka ketika Bill McReynolds menjadi Santa Claus di rumah mereka. Tapi ada teori yang berkembang dan banyak dipercaya orang kalau Bill McReynolds mungkin adalah seorang pedofil seksual. Dia secara pribadi suka untuk melihat John Benet karena memang parasnya sangat-sangat cantik. Tapi ini bukan cuma teori yang diomong-omongin gitu aja, ada beberapa bukti yang bisa menguatkan teori ini. Bukti pertama, pada malam Natal terakhir yang dirayakan oleh keluarga Ramsey, Bill memberikan kartu ucapan pada John Benet yang bertuliskan, "Kamu akan mendapatkan kejutan setelah malam Natal ini." Dan banyak yang percaya kalau kejutan itu mungkin adalah hilangnya John Benet.
Bukti yang kedua mungkin menjadi alasan kenapa Bill membunuh John Benet adalah 2 tahun yang lalu pada tahun 1994 ternyata putri Bill ini juga menjadi korban pelecehan seksual dan terbunuh, dan mungkin karena dia depresi, dia ingin balas dendam sehingga dia melampiaskannya kepada anak-anak kecil, dan pada saat itu korbannya adalah John Benet. Nah, yang seremnya nih, Santa Claus Bill ini kan suka memberikan hiburan kepada keluarga Ramsey di malam Natal. Nah, salah satu hiburannya adalah sebuah drama musikal yang dia lakukan sendiri, di mana drama musikal ini bercerita tentang seorang gadis yang diculik dan dilecehkan sampai dia meninggal. Nah, di sini aku nggak tahu nih gimana cara dia menyajikan cerita yang creepy itu di malam Natal yang bahagia di tengah-tengah keluarga Ramsey. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apakah dia memainkan drama itu di depan satu keluarga atau cuma pada si John Benet sendiri. Dan itulah teori beserta alasannya kenapa Bill McReynolds, si Santa Claus family ini, mungkin adalah pelaku pembunuhan John Benet. Suspek ketiga adalah seorang pria bernama John Mark Carl. 10 tahun setelah insiden kematian John Benet, seorang mantan guru bernama John Mark Carl mengaku pada media kalau dialah pembunuh dari John Benet. Carl ditangkap di Thailand setelah dia dituduh melakukan pelecehan pada anak di Amerika Serikat. Jadi dia kabur ke Thailand. Dia mengaku di email bahwa dia tertarik secara seksual terhadap John Benet karena dia sering melihat John Benet tampil di TV. I love John Benet and she died accidentally. What happened in the last game? Were you playing with her? What happened? Her death was an accident. So you were in the basement? Yes. Dan itulah alasan kenapa dia menculik John Benet, melecehkannya sampai meninggal dunia. Tapi setelah John Mark Carl ditangkap, diinvestigasi, diinterview, dites semuanya, ternyata dia bukanlah pelaku pembunuhan John Benet yang asli. Karena semua bukti-bukti, interview, hasil penyelidikan, nggak ada yang cocok satupun dengan John Mark Carl. Bahkan gilanya nih, John Mark Carl nggak ada di Boulder County, di mana itu adalah tempat kejadian hilangnya atau ditemukannya jasad John Benet. Dia nggak ada di tempat itu, di kota itu, di kurun waktu itu. Tapi dia ngaku-ngaku aja kalau dia adalah pembunuh dari John Benet. Mungkin biar terkenal, biar viral, biar masuk TV. And this is the real crazy people. Inilah orang gila yang sebenarnya. Suspek selanjutnya yang mungkin adalah pelaku pembunuh dari John Benet adalah ibunya sendiri, Patsy Ramsey. Patsy Ramsey dulunya juga seorang ratu kecantikan. Dia juga suka ikut acara pageant dan juga sering menang. Dan dari kesaksian banyak kerabat Patsy, mereka mengatakan kalau Patsy ini orangnya sangat-sangat disiplin dan keras, juga tegas. Sehingga banyak yang berspekulasi bahwa mungkin pada malam itu Patsy sedang mendisiplinkan John Benet, sedang mendidik atau menghukum John Benet, mungkin dipukul, ditampar, atau ditendang. Tapi karena dia terlalu keras, akhirnya nggak sengaja John Benet-nya tewas. Mungkin karena panik dan takut, si Patsy-nya langsung cerita ke suaminya John Benet, dan mereka memanipulasi, menyeting semua drama ini dan berpura-pura nelpon 911 seakan-akan John Benet ini diculik, hilang. Karena itulah John Bennett ketika menemukan jasad John Benet, dia langsung mengangkat tubuh anaknya ke atas, meletakkannya di pohon Natal dan langsung merusak bukti dengan memegang tubuh anaknya lah gitu. Teori ini bukan cuma teori, ada beberapa bukti yang dipercaya oleh orang-orang bahwa Patsy memang pembunuh John Benet. Yang pertama, kalau kalian ingat tadi aku bilang, dari sampel yang secara sukarela diberikan oleh 3 anggota keluarga John Benet, nggak ada yang mencurigakan kecuali tulisan dari Patsy Ramsey. Ketika diteliti lebih dalam, antara sampel tulisan Patsy Ramsey dengan kertas penculikan tadi, ada banyak kecocokan yang ditemukan oleh polisi, dan tulisannya sangat-sangat mirip dengan tulisan Patsy Ramsey, meskipun tulisan di kertas pembunuhan itu seakan-akan kayak dibuat-buat, tapi ada beberapa detail yang nggak bisa disembunyikan, dan itu mirip dengan tulisan yang ada di sampelnya Patsy Ramsey. Kedua, ketika rumah digeledah di hari pertama, para polisi menemukan bahwa surat penculikan itu dibuat dari alat-alat yang ada di kamar Patsy Ramsey. Meskipun udah dicoba klarifikasi oleh si Patsy Ramsey dan mengatakan kalau enggak, itu memang barang dari kamar saya, tapi bukan saya yang ngambil. Jadi si Patsy Ramsey-nya kayak klarifikasi dan membantah tuduhan itu. Yang ketiga, ketika tubuh John Benet diotopsi, para ahli medis mengatakan bahwa dalam perut John Benet ada nanas yang belum sepenuhnya tercerna, dan dari pemeriksaan itu diketahui bahwa nanas ini dimakan 1 jam sebelum John Benet meninggal dunia. Dan secara kebetulan, polisi juga menemukan semangkuk nanas di meja makan di rumahnya, dan di mangkuk itu ada sidik jari Patsy Ramsey. Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Suspek selanjutnya adalah kakak kandung John Benet, yaitu Burke Ramsey. Jadi teori ini didasarkan atas kecemburuan Burke kepada John Benet sebagai seorang anak.
Yang seperti kalian semua tahu, kalau John Benet ini punya banyak prestasi dibandingkan Burke yang nggak terlalu menonjol prestasinya. Dan mungkin John Benet ini menjadi anak kesayangan kedua orang tuanya, sementara Burke enggak. Dan sama halnya, jangankan orang tua yang perfect kayak John Bennett dan Patsy, sedangkan kita aja suka dibanding-bandingkan antara adik kakak. Kakakmu bisa gini, kamu kok enggak? Adik kamu bisa gini, kok kamu enggak? Nah, nggak kecil juga kemungkinan kalau Burke ini suka dibanding-bandingkan dengan John Benet oleh orang tuanya. Jadi karena cemburu, karena dia nggak suka dengan adiknya John Benet, dia melakukan sesuatu. Mungkin bukan dengan sengaja, tapi kalau kalian ingat tadi di awal, aku juga udah cerita kalau sebelum si John Benet ini masuk kamar untuk tidur, dia sempat berdebat kayak berantem kecil itu dengan kakaknya, masalah nanas dan susu di tengah malam. Nah, mungkin di saat kejadian itulah, Burke tidak sengaja menyakiti John Benet sampai dia meninggal dunia. Dan orang tuanya yang mengetahui kalau Burke udah membunuh John Benet dan nggak mau anaknya ini mendapatkan hukuman atau gimana, dia pun melindungi anaknya dan membuat seakan-akan John Benet ini meninggal di tangan orang lain, di tangan penculik. Bukti dari teori ini adalah adanya 2 lubang paralel di leher John Benet yang ditemukan oleh polisi. Dan awalnya polisi mengindikasi kalau itu mungkin adalah lubang dari taser gun. Kalau kalian tahu alat penyetrum yang biasa dipakai polisi untuk melumpuhkan penjahat. Nah, awalnya polisi ngira kalau John Benet ini lehernya disetrum dengan alat itu. Tapi ketika penggeledahan rumah di hari pertama, polisi menemukan mainan trek kereta milik Burke yang jarak lubang paralelnya itu persis sama dengan lubang yang ada di leher John Benet. Dan saat diinterview pun, Burke ini berbicara dengan wajah yang terlihat datar. Pokoknya di wajahnya itu nggak ada ekspresi kayak sedih, takut, atau cemas ketika dia berbicara kepada media atau polisi yang bertanya. Dan itu cukup aneh untuk seorang anak berusia 9 tahun. Dan kata-kata yang digunakan oleh Burke ini sangat tertata rapi dan jelas. Seakan-akan dia itu kayak udah di-setting, udah dijelaskan, udah di-brief terlebih dahulu ketika kamu ditanya ini, jawab ini. Menurut kalian gimana? Apakah mungkin Burke pembunuhnya? Komen di bawah. Dan suspek terakhir adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu John Bennett Ramsey. Banyak orang yang bersaksi dan percaya kalau John Bennett Ramsey ini nggak sebaik yang terlihat di media. Dia itu jauh lebih busuk dari apa yang bisa kalian lihat, semacam itulah. Banyak yang percaya kalau pencapaian dari keluarga Ramsey ini pastinya nggak lepas dari keras dan tegasnya John Bennett sebagai ayah. Mungkin kekerasan dan ketegasan itu juga dia terapkan kepada 2 anaknya. Nah, hasil otopsi tubuh John Benet ketika diperiksa, di area vitalnya itu terdapat semacam memar atau luka yang udah dia dapatkan jauh sebelum tewasnya John Benet. Jadi bisa dikatakan itu adalah semacam luka atau dampak dari yang biasa dia terima sehari-hari. Dan di area vital John Benet ini juga ditemukan semacam jamur yang harusnya nggak ada di tubuh anak-anak. Apalagi John Benet adalah seorang ratu kecantikan. Pasti dia menjaga banget kebersihan tubuhnya. Dan banyak yang percaya bahwa luka itu mungkin adalah jejak dari hukuman yang selalu diterima oleh John Benet dari orang tuanya. Dan bukti paling kuat dari teori ini adalah dengan sengajanya John Bennett mengangkat tubuh anaknya ke atas dan memegang semuanya supaya sidik jari atau DNA yang bisa dilacak oleh polisi hilang, bercampur jadi punya dia. Nah, di hari pertama investigasi penyelidikan di rumah John Benet, John Bennett ini dengan sengaja menyuruh wartawan dan orang-orang yang datang untuk memegang semua yang ada di rumah itu. Dengan dalih ikut membantu pencarian John Benet dan menemukan petunjuk pembobolan rumah. Nah, bisa aja tindakan John Bennett itu untuk membuat bukti-bukti yang bisa ditemukan polisi tentang pelaku hilang, rusak. Dan ada satu teori gelap lagi tentang John Bennett, yaitu bahwa dia mungkin adalah pengikut sekte sesat. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh John Bennett, banyak yang mengatakan kalau dia itu mengikuti semacam pesugihan. Jadi dia mendapatkan kekayaan dan menumbalkan sesuatu. Dan tumbal itu adalah putrinya sendiri. Dan kalian ingat, kalau John Benet ini dimakamkan di sebelah saudara tirinya yang meninggal secara tragis di kecelakaan mobil pada tahun 1992. Nah, salah seorang dokter terapis dari si saudara tiri ini mengatakan kalau seminggu sebelum si saudara tiri ini meninggal dunia, dia sempat bercerita tentang adanya sosok berjubah hitam yang cukup banyak di rumah kediaman keluarga Ramsey. Dan orang-orang yang kenal dengan keluarga Ramsey juga mengatakan kalau kecelakaan tragis pada tahun 1992 itu sangat-sangat aneh. Anehnya gimana aku kurang tahu karena nggak ada detail tentang cerita itu. Tapi ya gitulah, meskipun agak resek teorinya, tapi banyak yang percaya kalau John Bennett itu adalah salah satu anggota sekte yang menumbalkan putrinya sebagai pesugihan atau biar dia mendapatkan kekayaan gitu. Dan itulah beberapa suspek atau tersangka yang mungkin adalah pelaku pembunuhan John Benet. Selama puluhan tahun, DNA yang ada di tubuh John Benet itu nggak ditemukan pasangan yang cocok. Jadi DNA-nya itu bukan dari orang-orang yang udah kita bahas tadi. Tapi 22 tahun kemudian, pelaku pembunuhan John Benet ditemukan.
Pada 10 Januari 2018, Daily Mail TV mendapatkan sebuah email dari seorang pria berusia 54 tahun bernama Gary Oliva. Gary Oliva adalah seorang predator seksual, seorang pedofil yang saat itu sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara di penjara Colorado, Amerika Serikat. Dengan kasus yang sama, yaitu pornografi anak. Nah, di email yang dikirimkan oleh si Gary ke Daily Mail TV itu bertuliskan, "Saya tidak pernah mencintai orang lain seperti yang saya lakukan kepada John Benet, namun saya membiarkannya terpeleset dan kepalanya hancur sebagian. Saya melihatnya mati. Itu adalah sebuah kecelakaan, tolong percayalah kepadaku, dia tidak seperti anak-anak lain." Dan dalam surat lain, Gary juga menuliskan, "John Benet benar-benar mengubah saya, menghilangkan semua kejahatan dari dalam diriku. Hanya dengan melihat wajahnya yang cantik, kulitnya yang indah bercahaya, dan tubuhnya yang suci, saya menyadari bahwa saya salah membunuh anak-anak lain." Psycho. Gary Oliva diketahui menyimpan 335 foto John Benet di ponselnya, dan ponsel itu sudah dijadikan barang bukti oleh kepolisian. Dan dari 335 foto dan surat kiriman ke Daily Mail tadi itulah, Gary Oliva dijatuhi hukuman atas pembunuhan terhadap John Benet. Hal mengejutkan juga terungkap bahwa ternyata Gary ini suka mengganggu ibunya John Benet, Patsy Ramsey, dan bahkan dia juga pernah dihukum penjara selama 17 bulan karena kasus itu. Dia suka mengancam dan berusaha untuk membunuh Patsy Ramsey dengan mengambil pisau daging yang ada di dapur dan menarik kabel telepon lalu melilitkannya ke leher Patsy agar Patsy ini tewas karena tercekik. Dan itu juga upaya yang dia lakukan untuk membunuh John Benet. Jadi dia ini kayak pembunuh spesialis mencekik dengan kabel. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kasus ini bisa dibilang tuntas dengan ditangkapnya Gary Oliva? Apakah fix dia pelakunya? Atau kalian masih berpikiran kalau salah satu dari suspek tadi adalah pelaku aslinya? Komen semua pendapat kalian di bawah. So guys, akhirnya kita sampai di akhir video. Aku harap kalian suka dengan video pembahasan kali ini. Dan untuk teman-teman yang lain, jika punya saran, ide-ide yang bagus untuk bahas apa, reaction apa, di channel Mirror, please komen aja di kolom komentar. Aku pasti catat semua saran dari kalian. So guys, sampai sini dulu video kita. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi. Aku udah capek ngomong dari tadi.